Dia punya tema yang dari yang paling dulunya sama yang di baik dari gereja, yaitu manusia berharga dan mulia di mata Tuhan. Dari tema yang diberikan Gemit kepada kita. Nampak besar diberkati Tuhan. Sion ini adalah kota Allah, kota di mana Allah diam, Allah tinggal, tempat di mana Allah menjaga dan melindungi. Sion ini. Sion ini juga termasuk yang dimaksud dengan Sion ini juga adalah juga bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel, yang dimana mereka ini adalah kesayangan daripada Allah. Dan Sion ini juga yang di dalamnya juga adalah pribadi-pribadi orang-orang pilihan Allah, yang itu adalah kita semua yang ada saat ini. Yang kita percaya itu adalah kita semua adalah orang pilihan Allah. Karena kita orang pilihan Allah, maka salah satu buktinya kita mau beribadah. Itu buktinya. Jadi kita semua ini orang pilihan Allah. Nah, Bapak Saudara berkati Tuhan, berbicara mengenai berharga di mata Allah. Kalau dalam pandangan dunia, orang berharga itu orang yang harus luar biasa dulu. Mungkin dia punya kedudukan, punya jabatan, atau dia kaya, atau dia orang terdepan, itu baru kita anggap dia orang yang hebat. Dia ada harga, dia ada poin yang luar biasa, kita lebih tinggi dari yang lain. Sementara ketemu orang kecil, orang anggap di bawah, yang tidak punya apa-apa, yang apa-apanya di belakang. Tapi bedanya kalau dengan Allah, Allah tidak memandang kita umat manusia dengan cara demikian. Kita sudah harus jadi bos, sudah harus jadi orang kaya, orang terdepan. Kita cukup hanya perlu dengan hidup tulus apa adanya di depan Tuhan, hidup bersama Tuhan dengan tulus apa adanya. Tulus berarti melakukan apa yang Tuhan mau, apa adanya berarti mensyukuri apa yang ada, yang kita nikmati dari pasar. Kita harus paksa diri jadi seperti orang lain, tapi kita cukup dengan apa yang kita miliki, kita mensyukuri apa adanya yang sudah Tuhan beri. Ini bercerita tentang Sion dipulihkan. Jadi Sion kota Allah, Kitong ini milik kepunyaan Allah, Kitong ini umat kesayangan Allah. Tetapi kata dipulihkan di sini berarti sebelumnya Kitong ada dalam keadaan yang mungkin tidak menyenangkan, banyak pergumulan berat. Israel itu kan banyak menghadapi peperangan, dibuang, diasingkan. Dalam kehidupan Kitong hari lepas ada mungkin Kitong banyak pergumulan yang berat, tidak menyenangkan, atau mungkin sedang mengalami pergumulan yang tidak menyenangkan, yang belum terlepas. Nah, walaupun Bapak Saudara, walaupun Kitong berharga, walaupun Allah tinggal diam bersama dengan kita, seperti yang tertulis dalam pertama Korintus 6 ayat 19 di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi kita punya diri badan ini adalah bait Roh Kudus. Allah tinggal diam di dalam kita oleh karena kita berharga. Nah, sekalipun kita ini berharga dan Allah tinggal di dalamnya kita, tidak berarti bahwa kadang di skala kita berdoa untuk satu beban, buka mata langsung itu beban terlepas begitu saja. Kita ini milik kepunyaan Allah. Beta kasih contoh seperti Bapak Gerson dan Mama, ini rumah Bapak Gerson dan Mama punya. Kita mau pasang foto di mana udah pun suka. Mau sapu tarik 12 kali, orang tua ini pun suka. Malam dosa mau tidur sampai pagi dan pun suka. Itu punya Allah lakukan kepada kita. Kapan Allah mau memberi, Allah memberi. Kapan Allah belum mau memberi, Allah belum mau memberi. Di ayat pertama dikatakan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Pada waktu aku berkenan, berarti ada waktunya. Di mana Tuhan mau berkenan, baru Tuhan menjawab. Jadi saudara, tidak karena kita berharga, kita tempat di mana Allah diam, lalu kita berdoa buka mata terjadi seperti apa yang kita. Tidak selalu seperti itu. Dikala di mana Tuhan berkenan, maka itu baru akan terjadi. Suka-sukanya Tuhan. Kapan Allah berkenan, saudara suka tanya kapan. Yang perlu kita lakukan itu adalah hidup tulus di hadapan Allah apa adanya. Jadi perkenanan Tuhan terjadi dikala kita benar-benar menyerahkan semua apa yang menjadi pergumulan hidupnya kita kepada Allah. Di sana adalah pemulihan. Itu perkenanan Tuhan terjadi. Nah, kalau perkenanan Tuhan belum terjadi, itu kalau kita harus berdoa kepada Tuhan, tetapi dari sini kita keluar, kita mencari pertolongan lain di luar sana, lalu kita melupakan doa yang tadi bahwa Allah mau kuasa, Allah sangat menolong. Itu secara tidak langsung kita sedang mengulur waktunya Tuhan untuk pemulihan yang mau Tuhan lakukan. Tuhan semua pulihkan, tetapi dari sini kita berdoa minta Tuhan tolong. Ke luar sana kita bertemu orang lain, kita anggap dia paling bisa, dan kita minta tolong dia, kita lupakan Tuhan. Boleh kita minta tolong orang lain, tapi kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita berdoa, Tuhan, kita mau cari kerja contohnya, dan kita tahu bahwa orang itu yang bos, dia pemegang kendali di kantor itu,
Dan kalau dia biasa menerima orang bekerja, beta minta Tuhan kalau izinkan Tuhan gerakkan hatinya terima beta bekerja di sana. Kita melibatkan Tuhan, baru kita pergi. Yang kita sudah kita ke sana dan kita lakukan. Kalau Tuhan izinkan orang itu akan membantu kita lolos. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan kita sama akan kecewa. Karena kita harus menyerahkan kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan untuk segala apa yang kita alami. Terkadang dalam hidup ini Bapak Saudara kita hanya fokus kepada hal besar dalam kita hidup. Hal-hal yang mendesak, hal-hal yang sulit. Kita fokus pada itu sehingga kita lupa kebaikan Tuhan yang kecil-kecil yang kita alami. Pas beras habis ada beras. Pom bensin habis ada pom bensin. Jalan-jalan lapar tengah jalan ketemu orang traktir makan, itu pertolongan Tuhan. Itu pertolongan Tuhan. Jadi harusnya hari ini kita keluar untuk makan, untuk beli makan, orang lain bayar kasih ketong. Uang yang hari ini simpan untuk besok, itu pertolongan Tuhan. Kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil karena kita fokus pada hal-hal besar. Makanya di ayat 14 dikatakan, Sion berkata Tuhan telah meninggalkan aku. Orang-orang kasihan Tuhan ini berkata bahwa Tuhan sudah lupakan beta, meninggalkan beta. Oleh karena kita fokus pada hal besar, lupa hal kecil yang sudah Tuhan lakukan. Tuhan pun telah melupakan aku. Kalau Tuhan bilang bahwa dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, dilanjutkan lagi di ayat terakhir bahwa di bagian terakhir, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan pun akan lupa ke Tuhan bermaaf. Karena kita sangat lupa dan Tuhan perbuatan baik. Lalu karena kita menanti terlalu lama perkenanan Tuhan belum terjadi, kita harus ingat ceritanya Saul. Akhirnya Tuhan suruh pakai Saul itu. Dia tunggu terlalu lama semua Tuhan datang. Dia pikir kok persembahan korban ini gampang, potong lembu sapi, kok bakar selesai. Ternyata semua bilang lu terlalu bodoh. Mulai itu dia ditolak. Roh Allah meninggalkannya, dia ditolak dan Daud ganti sendiri. Walaupun waktu Tuhan lama, mama kita sonde boleh melupakan Tuhan. Kita harus tetap menanti Tuhan, pertolongan Tuhan. Dilanjutkan di ayat 23 di sana, orang-orang yang menantikan aku tidak akan mendapat malu. Tuhan akan dapat malu, orang yang menantikan Tuhan. Kita kenal satu orang ya, dia tes kerja berapa kali Tuhan tembus. Tapi kita terus berdoa di Tuhan, dia bangun. Kita ingat itu orang jam 3 pagi itu dia bangun meminta dan berdoa. Lalu yang terjadi bahwa dari 1.000 orang pendaftar, 1 orang yang dibutuhkan dan dia lolos. Sebelum itu dia suruh mendaftar beberapa kali di beberapa tempat sudah diterima. Ternyata memang itu belum waktunya untuk Tuhan tolong dia, karena menurut Tuhan tempat terbaik untuk dia di tempat lain, bukan di sana. Jadi kalau betul ada berkati Tuhan, kita mau berusaha ingat perbuatan baik Tuhan dalam hidup dari pasar. Biar kecil-kecil, ingat dan bersyukur. Dan kau lupa problem kecil, kau bilang Tuhan lupakan aku. Tuhan tidak melupakan kita, saudara. Kampung diri ini adalah bait Allah, tempat di mana Allah berdiam, suka-sukanya Tuhan. Dan juga pertolongan Tuhan itu akan ada. Di sini banyak diceritakan bahwa tempat-tempat orang-orang benci ketemu itu akan menjauh. Dengan sendirinya mereka akan menjauh. Tuhan pakai Tuhan pun cara. Seandainya dalam ketemu hidup orang yang suka dan ketemu, dengan sendirinya dia akan menyingkir. Dan orang-orang yang ketemu Tuhan dikenal, dia akan melihat sesuatu yang ada dalam ketemu diri. Oleh karena Tuhan bawa ketemu naik, dia akan datang bawa diri untuk tolong ketemu. Tuhan punya cara yang luar biasa. Maka raja-raja menjadi pengasuh, permaisuri menjadi inang. Ayat 23. Ini hal yang ketemu sampai sangka. Hal yang ketemu sampai sangka. Raja menjadi pengasuh, permaisuri menjadi inang. Mereka akan menjilat di bukakin. Mana ada raja mau jilat di penghamba, contohnya di bukakin. Soalnya mungkin tapi itu hal yang menurut ketemu sampai mungkin terjadi. Tapi bisa terjadi kalau Tuhan ada di ketemu pihak. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan ada di pihaknya kita. Hari lepas hari Tuhan bersama dengan kita. Tuhan serta saya ketemu bermaaf. Kita banyak mengalami pergumulan berat. Kita terus berusaha untuk jangan lupa itu pergumulan berat. Berat, kecil, tapi jangan lupa. Karena Tuhan pertolongan itu luar biasa. Jadi kita bersyukur karena Tuhan itu luar biasa baik. Kita ada satu cerita lucu, beta punya teman senior, beta kenal Mr. X. Dia tulis di dinding bahwa jadilah seperti pohon. Walaupun tebang, dia akan membalas. Dia akan berpikir bagaimana bertumbuh. Beta baca lucu, pohon memang bisa balas, dia bisa lari. Tapi kita ingat lagi di Mazmur pasal 1 dia bilang begini. Orang-orang yang mengenalkan Tuhan itu bicara firman Tuhan hari lepas hari, dia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Berbuah senantiasa. Soalnya ada musim berbuah, jadi berbuah.
Terima kasih untuk Mr. X. Hanya beta yang tahu, so. Ada Ada yang tahu. Oh ya. Jadi kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau kita mau ikut dengan Tuhan Kumau, hanya cukup tulus apa adanya. Soalnya harus kita berusaha saja seperti orang lain. Dan kita berdoa, Tuhan kasih kita kaya ke dia. Jangan, kan usah. Tuhan berkata kita dengan Tuhan bicara. Tuhan sama dengan dia. Kita cukup minta apa yang kita mau, Tuhan kasih. Tapi di waktunya, karena Tuhan yang bos, kita ngambah, kita mau pilihan, Tuhan tetap akan pelihara. So, mungkin Tuhan biarkan kita sampai kelaparan, sampai sudah ada apa-apa, sampai kita parah begitu. Tuhan terus dan senantiasa Tuhan tolong. Dan kita cukup sampai sini. Mungkin ada mau bersaksi, bercerita kisah hidupnya berkaitan dengan firman pertolongan Tuhan atau apa dalam hidupnya yang berkaitan dengan firman Tuhan, kita beri kesempatan.